顺利啊，我们 selalu sehat。再来就是大家应该都用餐了是吧？大家最近过得怎么样呀？teman-teman harusnya sudah pada makan。那大家最近过得怎么样呀？Apa kabar ya teman-teman semua? Sambil saya share dulu bahan kita hari ini.嗯，好的，那我们上次是讲到了第二部分，对吧？Ya, harusnya yang kali lalu kita sampai di bagian kedua ya。我们讲到了，就是有一位校长，然后他就是为他的儿子和女儿买了保险，还为他自己买了保险，对吧？大家可以看一下，应该是，如果大家有保险之窗的书的话，大家可以翻开一下，就是应该是在32页，对吧？我的是18页，然后大家在书里面可能就是32页。Ya, kalau di saya itu 18, di teman-teman harusnya sih halaman 32 ya. Ini sambil saya buka buku, jadi karena ada beberapa kali teman-teman tanyain halaman berapa ya, karena beda sama halaman di buku ya. OK，所以应该是大家可以看一下，在书本是32页，好了吗？第个布鲁鲁尔呀。OK，谢谢布卡塔丽娜老师，晚上好，我过得还好，祝您身体健康。这里 OK，每天下雨。对呀，我们今天也是一整天都在下雨呀。Di sini hari ini juga ya udah hujan seharian ya. Jadi 应该可以说我们已经进入雨季了呀。Harusnya sih jadinya sudah masuk ke musim hujan，所以希望大家能多注意身体，保重呀。Jadi semoga teman-teman take care ya，jaga kesehatan。OK，好，那我们就继续讨论一下我们的保险之窗的这本书啊。Jadi kita lanjut terakhir sampai di bagian kedua ya. Jadi yang saya cerita bahwa seorang kepala sekolah yang memberikan polis untuk anak-anaknya. Nah, tidak disangka beliau akhirnya sakit kanker, terus rawat inap gak lama meninggal dunia. Jadi akhirnya saya urusin 3 polis ya. Jadi beliau terus ada 2 polis anaknya. Eh, Polisnya beliau berarti ada asuransi jiwa, ada asuransi santunan kritis yang cair, kemudian kedua polis anaknya itu yang kita sebut bebas premi. Jadi diteruskan preminya oleh perusahaan asuransi sampai hari ini, gitu ya. Nah, saya ingat ngurusin klaim guru ini itu pada saat saya lagi hamil ya, jadi 2018 ya, 2018 ya. Ha-ha. Seperti itu ya. Ini harusnya kemarin sudah dibacain. Iya betul ya, saya masih ingat sampai 为止。OK，那好，那今天我们就来讨论大家 berdiskusi 第3部分 bagian ketiga。第3部分大家的书本里面应该是33页，halaman 33 kalau teman-teman yang pegang buku ya。OK，baik。我先给大家念吧，ya saya bacain dulu。我不希望给孩子们留下任何负担。我不希望给孩子们留下任何负担。这个故事呢，是我另一个客户的就是真实故事ya. Jadi ini cerita berikutnya adalah cerita real dari nasabah saya yang lain gitu ya. Di mana waktu itu dia beli asuransi jiwa
dan dia mengatakan kata-kata ini. Jadi saya kutip kata-kata ini sebagai judul ya, supaya gamblang, maksudnya supaya langsung to the point bahwa kenapa ya orang beli asuransi? Tujuannya yang dia tuh udah ngomong di depan ya. Dia bilang kenapa saya telepon kamu. Jadi orangnya di daerah ya. Saya waktu pulang ke daerah itu pernah cerita sama dia konsep, tapi dia nggak ambil waktu itu ya. Jadi kayaknya udah berselang 2 tahun, dia tiba-tiba telepon saya. Ya, jadi saya di Jakarta di daerah dia telepon saya. Dia bilang saya telepon karena saya kepikiran tidak mau ninggalin beban untuk anak ya. 不希望给孩子们留下任何 itu apapun 负担 itu adalah beban 呃这应该没有生词吧？任何 itu apapun ya. 任何人 mungkin teman-teman bisa pernah dengar juga kosakata 任何人都不可以. Jadi siapapun. Jadi teman-teman lihat ya, oh 任何负担 berarti beban apapun gitu ya. Tapi kalau 任何人 berarti di belakang itu akan kata benda. 任何人 berarti apa namanya orang jadi siapapun sorry ya siapapun kemudian 任何东西 berarti benda apapun ya 任何东西 gitu ya OK 再来应该我们可以继续看一下下面在传统观念的社会上人们大部分认为买人寿险 jadi kalau kita lihat kalimat pertama，在传统观念的社会上，我不知道今天参加的同学们还有这个观念吗？应该是渐渐没有了，对吧？saya nggak tahu teman-teman yang hari ini hadir, apakah masih ada pemikiran seperti ini atau kayaknya 渐渐 itu artinya pelan-pelan sudah tidak ada gitu ya. Jadi di dalam konsep yang masih kita bilang tradisional gitu ya, dalam arti konsep terdahulu termasuk saya dan keluarga ya. Dulu sebelum mengenal asuransi kita juga berpikir gitu ya. Sebelum kenal asuransi sama sih pemikirannya kayak gini juga ya. Jadi 在传统 itu tradisional, 观念 artinya pemikiran, 社会上 masyarakat ya. 人们大部分认为 orang-orang sebagian besar itu berpikir ya, 人们 orang-orang sebagian besar 大部分我没有说全部，但是我们可以说大部分 ya sebagian besar berpendapat认为 berpikir atau berpendapat 买人寿险 membeli asuransi jiwa 人寿 itu orang 寿 itu adalah jiwa usia gitu ya. Makanya teman-teman kalau lihat orang yang dia merayakan misalnya ulang tahun usia 70. Nah, dia pasti ada di kuenya atau di ini ucapannya ada show. Kalau teman-teman bisa lihat tulisannya, ya jadi show ini ada yang berumur panjang sebenarnya ya. Jadi sebenarnya dari namanya saja tidak menyumpahi apa-apa ya malah mendoakan supaya orang kalau beli asuransi jiwa itu panjang umur karena show di dalam bahasa Mandarin aja itu artinya apa namanya ucapan yang maksudnya eh, selamat karena panjang umur ya kita bilang ya. Jadi misalnya 我们说福如东海寿比南山 pernah dengar kalau orang ulang tahun tapi yang sudah mungkin 60 ke atas 70 ke atas biasanya kita bilang 祝您生日快乐福如东海寿比南山 itu salah satu yang kita ucapin kepada orang yang berumur teman-teman pasti pernah dengar ya 福就是福气，apa namanya hokinya gitu ya, 福如东海，东海 itu artinya lautan apa namanya timur gitu ya, jadi seluas lautan ya. 寿比南山，寿就是 usianya panjang seperti gunung selatan ya, gunung. Jadi kita mendoakan bahwa ya dia punya hoki banyak banget seluas samudra apa namanya usianya juga panjang umur gitu maksudnya ya. 人寿 itu adalah usia manusia. Tapi di sini 人寿险 atau kadang-kadang nggak pakai 人 langsung 寿险 itu artinya asuransi jiwa gitu ya. 是非常不吉利的事儿。是非常 adalah sesuatu hal yang tidak baik ya, 不吉利
Teman-teman masih ingat jili, kosakata jili itu artinya, eee, kesejahteraan, kelancaran, itu namanya jili. Kayak kita kalau, Imlek suka ucapin大吉大利，就是这个吉利。Ya, jadi semua lancar, semua di ini. Nah, pujili berarti sesuatu yang kita bilang pamali ya, kalau bahasa Indonesianya. Jadi sesuatu yang kayaknya tuh pantang gitu ya, nggak boleh beli asuransi jiwa, kayak nyumpahin, sesuatu gitu. Apakah teman-teman, yang hari ini hadir mungkin masih ada pemikiran seperti itu? 还有这个观念吗？iya. Jadi, jujur saya sebenarnya sebelum ke dunia asuransi juga punya apa ya, punya pemikiran seperti itu karena dari orang tua ya, dari orang tua. Ya, jadi apalagi kita dari daerah kecil, dulu tuh memang ada asuransi, terus, ada bukan kita sih ya, maksudnya orang di sana yang beli asuransi terus klaimnya nggak cair. Nah, jadi, kita tuh jadi menganut lah, maksudnya kayak punya pemikiran bahwa ya beli asuransi itu kayak nyumpahin sesuatu, terus asuransi kayaknya nggak mungkin cair. Waktu itu begitu ya, sebelum, bergabung di dunia asuransi, kayak gitu ya. Jadi sama gitu ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada ya, karena, sudah apa, lebih terbuka, betul. Makanya tadi saya bilang, apakah teman-teman masih ada? Kayaknya lama-lama sudah tidak ada, benar ya, karena udah lebih terbuka. Bayangin dulu waktu sebelum saya bergabung ke asuransi kan 12 tahun yang lalu, ya kan ya. Nah, 12 tahun ini kan terjadi, banyak hal, bener nggak? Termasuk ya karena saya masuk ke asuransi, saya belajar kan, jadi saya terbuka. Nah, tapi waktu pertama join ke asuransi pun orang daerah masih berpikiran seperti ini, gitu ya. Nah, termasuk orang yang saya ceritain ini, dia juga awalnya berpikir, "Aduh, jangan cerita asuransi jiwa deh, nyumpahin kan, kan kamu tahu budaya kita di sini." Ya, jadi waktu awal 12 tahun lalu sih saya memulai tuh, apalagi di daerah ya, orang tuh masih belum terbuka ya, kayak gitu. Heeh, kalau sekarang harusnya sudah sangat terbuka ya, malah, kalau yang memang punya budget, mereka mempersiapkan. Karena memang iya, semua orang akan hadapin itu kan, dan itu bukan nyumpahin ya sebenarnya ya. Oke, 我再继续念下去啊。所以大家都不太喜欢谈到人寿险. Ya, itu orang-orang di daerah saya tuh, apa namanya, memang tidak ingin dan tidak suka ya ketika bahas tentang namanya asuransi jiwa. Apalagi ya, saya keingat kalau cerita ini, begitu orang bilang, "Sekarang sudah tidak jadi guru ya?" Kan mereka taunya dulu saya kerja di stasiun TV, terus, akhirnya saya jadi guru, terus akhirnya saya ke asuransi ya. Jadi mereka suka, tanya lagi kan, "Hah, sekarang udah nggak jadi guru ya? Jadi sekarang di asuransi?" Kan ada dengar-dengar juga. Mereka tuh kayak merasa, sorry ya teman-teman ya, "Kamu tuh kuliah, terus ngapain ya jadi ejen asuransi?" Jadi mereka tuh merasa sayang banget waktu itu ya, waktu awal saya memulai, mereka merasa, "Aduh, kamu kuliah S2, terus ngapain ya jadi agen asuransi?" Gitu ya. Jadi begitu saya bahas konsep asuransi, mereka juga, "Udahlah jangan bahas ya, jangan bahas sama maksudnya jangan bahas tentang asuransi deh," gitu ya. Heeh, tapi memang saya nggak tiap kali ketemu orang bahas asuransi ya, cuma mereka tuh menyayangkan kenapa, sudah jadi guru udah oke, kenapa ke asuransi gitu ya. Oke,所以大家都不太喜欢谈到人寿险, karena ada merasa ini hal-hal yang tidak baik lah, kayak pantang gitu. Oke, 也因此拒绝了为自己或家人买人寿险. Oleh karena itu mereka juga拒绝itu artinya menolak. Iya, jadi kalau teman-teman pernah tahu bisnis asuransi dibilang bisnis penolakan ya. Iya, 拒绝 ya, menolak ya. Sebenarnya bukan bisnis penolakan, bisnis apa namanya, kita bilang, eee, penundaan aja. Mereka nunda karena memang momentumnya belum tepat ya. Eee, kayak sekarang 12 tahun di asuransi, sudah tidak ada orang yang bilang, "Aduh sayang banget ya di dunia asuransi," gitu. Udah nggak ngomong begitu lagi ya. Iya, karena, mungkin udah terbuka, terus, apa namanya, brand brand atas saya sudah jalan gitu ya. Kayak dulu kan saya brand baru ya, merek baru, dan mereka merasa, "Aduh ini orang bertahan nggak ya di asuransi?" Gitu ya, "Apa 3 bulan doang?"
ya kan ya. Ya kira-kira gitu ya. Dan belum percaya betul Pak Amin ya, belum percaya. Ya saya juga dari orang yang seperti itu kan. Jadi saya paham banget gitu ya mereka kenapa ngomongnya gitu. Sampai saat ini pun orang dari daerah saya pun masih ada yang begitu. Ya, dan memang maksudnya bukan gimana ya, karena belum teredukasi ya kan. Ya, jadi wajar ya kalau saya bilang ya, masih wajar seperti itu. Oke,也因此拒绝了为自己或家人买人寿险. Jadi mereka menolak untuk membeli asuransi jiwa buat dirinya maupun keluarganya ya. 但随着时代的变化, tapi seiring dengan perubahan zaman. Jadi orang ini telepon saya itu 2 tahun kemudian, berarti telepon saya berarti 10 tahun yang lalu ya. Jadi tahun awal saya jadi di asuransi saya jelasin konsep, dia nggak terima, ya sudah saya bilang nggak apa-apa, memang saya cuma edukasi aja ya. Nah, 2 tahun kemudian dia telepon saya, gitu ya. Oke, eh karena seiring dengan perubahan zaman, sama mungkin dia ada melihat kejadian-kejadian di orang-orang sekitar gitu ya. 这个概念也逐渐改变. Jadi konsep pemikiran yang tadi pantang asuransi jiwa itu nyumpahin dan tidak bagus itu pelan-pelan berubah ya. 逐渐就是渐渐, pelan-pelan, 改变 berubah gitu. eh yang mana ya Bu ya, Bu Lina? Eh, Oh, ini 是 adalah Bu, 非常 itu sangat ya. Oke, Bu Lucia sudah tidak ada pemikiran itu ya. Iya benar. Kalau sekarang sudah lebih jarang ya, tapi masih ada sebagian kecil ya. Terutama masyarakat daerah saya ya masih sebagian kecil ya kalau dibandingkan dulu gitu. 社会 itu masyarakat betul Bu Lina ya. 社会 itu masyarakat. OK，sudah terjawab semua。再来是我们继续看下去。我还记得那天上午ya, saya masih ingat hari itu pagi hari ya, 那天 上午，因为我在公司，所以记得很清楚karena waktu itu saya di kantor ya. Jadi beliau telepon saya makanya bisa ingat banget. 去年刚认识的一位阿姨给我打了电话ya, jadi AI-nya itu telepon saya ya yang baru kenal gitu ya telepon saya. Memang bukan nggak ada hubungan saudara, kayak teman kenalin, terus saya lagi ke kafenya. Ai ini buka kafe sama punya bisnis. Nah, saya lagi ke kafenya, terus dikenalin, oh ini agen asuransi gitu ya. Nah, dari situ kita kenalnya dan ada save nomor handphone ya. 阿姨询问了有关人寿险的保单以及公司理赔的条件。Jadi dia telepon, dia tanya ya, berkaitan dengan asuransi jiwa dan juga cara pembayaran klaim. Jadi dia tanya, asuransi jiwa ini bisa cair karena apa? Saya bilang karena apapun, eh, apa kecuali bunuh diri ya. Ha-ha, ya, karena apapun. Dia bilang karena sakit, oh iya udah pasti ya. Jadi cuman harus pas masuk itu sehat ya. Jadi tidak ada pembohongan data. Kalau misalnya teman-teman ada pernah dengar gitu ya nanti di sosmed atau apapun itu tidak cair klaimnya, pegang kata-kata saya ya bahwa perusahaan asuransi manapun, asuransi manapun itu tidak membayarkan klaim kecuali dia ada alasan yang benar-benar. Jadi, semua perusahaan asuransi akan bayarkan klaim sesuai ketentuan yang ada di polis. Itu ada hukumnya. Tapi kalau dia berani tidak bayar klaim, pasti dia punya data yang kuat supaya dia tidak bayar klaim. Karena dia tidak mungkin mencemarkan nama baik sendiri hanya dengan tidak bayar klaim. Ya, jadi logikanya seperti itu. Sampai hari ini saya yakin ya. Jadi intinya beliau tanya ya, apa namanya, asuransi jiwa itu bisa cair karena apa aja ya? Saya bilang iya. Kecuali misalnya bunuh diri atau melakukan tindakan kejahatan atau melanggar hukum, sorry ya melanggar hukum misal di penjara, nah itu nggak bisa ya. Terus apa melanggar hukum misalnya contoh membunuh atau yang tadi saya cerita. Kalau yang tadi itu mungkin jarang. Yang saya cerita itu yang sering, yang orang tuh nggak bisa cair karena dia ada penyembunyian data. Jadi dia sudah sakit, waktu mengajukan bilangnya sehat, 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 sehat. Terus nggak lama kemudian orangnya meninggal.
Nah, itulah yang rata-rata bikin asuransi jiwanya nggak bisa cair. Gitu ya. Nah, intinya saya ceritalah detail ke AI-nya gitu ya, ke tantenya bahwa ini nih yang bikin tidak bisa cair. Ya intinya dia terima dengan, maksudnya yang saya cerita yang nggak enaknya. Biasanya saya cerita nggak enaknya ya. Jadi orang kalau beli asuransi gitu ya, bertanya tentang asuransi, biasanya saya cerita dulu yang nggak enaknya. Bukan nggak enaknya sih, lebih ke konsekuensinya. Yang orang-orang bilang, oh iya ini klaim nggak cair karena apa? Biasanya saya cerita dari situ dulu. Maksud saya supaya orang terima dulu, jangan berpikir oh ya sudahlah, pokoknya saya percaya aja nggak bisa juga ya. Saya mesti kasih tahu klausal-klausalnya. Ya, Li pay itu adalah membayarkan klaim gitu ya. Syarat, 条件itu adalah syarat. 他告诉我之所以会问起有关人寿险, dia kasih tahu saya kenapa gitu ya. Dia bertanya tentang asuransi jiwa, 是因为认为自己和丈夫年纪大了。Karena dia merasa gitu ya, berpendapat bahwa dia dan suaminya itu usianya sudah tidak muda. Jadi AI-nya udah umur 50-an sih ya waktu telepon itu ya. 生意运作中也或多或少有一些债务. Jadi yang tadi saya cerita, dia punya kafe, terus punya toko bangunan. Jadi orang bisnis ya punya toko. Em, dia bilang dalam bisnisnya gitu ya, 生意itu bisnis, 运作itu adalah kita bilang operasional ya. Operasional bisnisnya itu 或多或少. Jadi dikit atau banyak kalau kita bahasa Indonesia bilang gitu ya, 或多或少 kalau di bahasa Mandarin. 或多或少有一些债务. Pasti ada beberapa utang piutang. Benar nggak teman-teman yang bisnis hari ini pasti ada utang piutang kan, besar atau kecil, gitu, apa banyak atau sedikit, benar? Ya, jadi yang dia khawatirin adalah namanya utang bisnis itu, ya walaupun sedikit atau banyak, ketika orangnya, misalnya apa si pemilik bisnisnya nggak ada, utangnya tetap anaknya perlu bayar, bener nggak? Itu emang yang mungkin hari ini buka bisnis bener nggak? Maksudnya misalnya kita pasti ada utang piutang yang belum tertagih, terutama utang kita ke orang lain. Kalau kitanya tutup usia, berarti keluarga yang masih nanggung kan? Bener ya? Heeh. Ya, tuh benar pasti ada, walaupun mungkin kecil atau eh, banyak ya, pokoknya inti akan jatuhnya bebannya ke si keluarga ya, seperti itu. 债务itu adalah hutang. Ya, hutang. Kalau piutang mungkin kita bilang ya sudahlah gitu ya. Tapi kalau hutang pasti orang datang tagih kan, kayak gitu ya. Nah, 他担心万一他或者另一半, dia itu khawatirnya 万一itu artinya jangan sampai gitu ya. Di dalam 10.000 kejadian, satu itu adalah kejadian itu gitu. Jadi benar-benar sebenarnya kita bilang peluangnya kecil tapi kita bilang amit-amit. Kalau bahasa Indonesia bilang aduh amit-amit ya. Jadi dia khawatir amit-amit dia atau lingipan artinya suaminya ya. 突然走的话, 走di sini artinya apa tiba-tiba tutup usia ya. 突然走的话岂不是给孩子们留下了生意上的债务吗？岂不是 itu dia si ci ini memang dia cuma partikel ya. Jadi bukankah dia adalah pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab sebenarnya ya. Jadi bukankah akan meninggalkan utang usaha yang harus ditanggung anaknya? Karena anak-anaknya baru selesai SMA. Sama ada satu lagi masih SMP waktu itu. Ya, waktu 10 tahun yang lalu. Jadi dia merasa kalau dia tiba-tiba ada apa-apa atau suaminya ada tidak tiba-tiba ada apa-apa, berarti utang ini akan jatuhnya ke anak gitu. Nah, 他想了好久，怎么解决他心中的这个心结呢? Jadi waktu saya cerita tentang asuransi, mungkin lebih ke dia percaya kali ya, karena sama-sama orang Bagan ya. Terus dulu saya di Bagan juga guru, jadi ibaratnya mungkin secara kita bilang reputasi baik lah ya, maksudnya bukan orang yang tipu-tipu gitu. Nah, akhirnya mungkin dia berpikir, oh asuransi ini terus yang ngerjain si Tina gitu ya. Nah, tapi dia punya satu yang tadi saya cerita kekhawatiran itu. Akhirnya dia pikir sangat lama, gimana ya untuk menyelesaikan
masalah yang jadi beban di hatinya gitu ya. Sin jie, sin itu hati, jie itu artinya kita kita apa namanya kayak kita kalau bikin tali simpul, simpul. Jadi sin jie ini satu istilah adalah ada masalah di hati yang mesti diselesaikan, ya beban di hati itu namanya sin jie. 他说他突然想起了我. Jadi dia berpikir ini gimana ya satu-satunya cara memang pakai asuransi jiwa, ya kan? Maksudnya kalau tutup usia ada cair santunan. Nah, mungkin santunan ini selain untuk urusan apa meninggal, bisa juga kalau ada utang usaha ya lunasin dari sini kan, kayak gitu ya. Dia berpikir begitu. Makanya dia tiba-tiba kepikiran saya, 认为人寿险能帮他解忧. Ya, dia berpikir si asuransi jiwa itu bisa bantu dia. Teman-teman lihat cie, cie dari cie itu artinya menyelesaikan. Kalau cie呢, cie-nya dari cie, you itu artinya 忧虑, kekhawatiran. Teman-teman lihat you, dia ada shu pang, bener nggak? Iya, berhubungan sama hati. Ya, sambil teman-teman lihat, sambil tahu artinya, sambil lihat, iya ya, Hanzi ya, ternyata bisa banyak clue-cluenya gitu ya, kode-kodenya ya. Jadi you itu artinya 忧虑, 忧虑 就是 kekhawatiran, keresahan. Jadi dia cuma berpikir, kayaknya cuma asuransi jiwa nih satu-satunya yang bisa bantu dia untuk menyelesaikan keresahan hatinya gitu ya. 因此就给我来电了. Makanya dia telepon saya. 我听了后就给他详细的解释了有关人寿保险的基本用处和理赔的所有条件. Jadi ya saya jelasin ke dia secara detail yang tadi. Asuransi jiwa itu dibayar klausalnya kenapa, tidak dibayar klausalnya kenapa ya. 她最终决定给自己和丈夫每人各买了一份人寿险. Jadi pada akhirnya dia beliin polis asuransi jiwa buat dirinya sama buat suaminya gitu ya. 以解决心中的忧虑. Nah, ini yang tadi saya cerita, 忧虑. Keresahan atau kekhawatiran ya. Teman-teman, ini pininnya sama hanzinya itu nggak pas. Jadi eh, teman-teman bisa cocokin tapi nggak apa-apa. Nih, nah. Kalau di buku sih harusnya rapi ya, 忧虑. Tuh. Jadi ini salah satu alasan kenapa dia beli asuransi jiwa. Bukan untuk nyumpahin, bukan. Tapi cuma untuk persiapan dan semoga beban usaha yang disebut utang usaha itu tidak jatuh dan membebani kepada anak-anaknya ya kayak gitu. 他还告诉我说，现在我总算能松了一口气. Nah, 松了一口气 kayaknya kita pernah dapat kosakata ini ya. Jadi dia kasih tahu saya setelah proses gitu ya, pengajuan proses dan memang riwayatnya sehat ya. Kalau riwayatnya sehat ya dengan mudah bisa diterima. Tapi kalau riwayatnya sudah ada, itu perlu perjuangan banget ya. Kalau menurut saya sekarang ya, banyak sekali nasabah itu ada riwayat ya. Jadi tidak mudah, termasuk anak kecil sekalipun. Ya, belakangan ini saya terima banyak nasabah, anak kecil juga sudah ada record ya, rawat inap, dan itu tidak akan langsung diterima pasti. Akan disuruh ntar konsul sama dokter dulu dan hal yang lainnya ya. Oke, 现在我总算能松了一口气. Jadi akhirnya dia bisa 松了一口气. Sung itu artinya lepas. Jadi apa namanya kita bilang lega gitu ya. 松了一口气. Ini satu frase yang teman-teman boleh pakai juga. 老师，我终于松了一口气. 考试结束了 misalnya ya. Contoh anak-anak yang ujian bisa, aduh akhirnya lega juga ya sudah selesai ujian ya. 考试结束了. Ya, 松了一口气. 因为我知道若有一天, karena saya tahu jika suatu hari, 若 itu sama dengan 如果, jika. Cuma ini bahasa tulisan. Kalau 如果 itu bahasa ngomongan. Jadi misalnya kita bilang, oh 如果什么什么什么. Kalau di omongan, kalau di tulisan biasanya kita pakai 若, sama kok. Ya, 时间到了, waktunya sudah tiba, 我和丈夫都得走了. Ya, artinya saya dan suami harus jalan. Kan kita nggak tahu waktunya kapan ya, kita bilang gitu ya. 我们不会给孩子留下任何负担. Jadi mereka memang tidak mau tinggalin beban untuk anaknya. Gitu ya. 我非常认同这位阿姨的想法 ya. Saya sangat setuju ya, 认同.
就是 setuju. Dari 同意itu setuju ya. ah, 我非常认同. 认同 itu kata kerja. Kalau 同意 itu biasanya 我很同意 juga boleh ya, sama ya. 这位阿姨的想法 pemikiran dari si 阿姨 ini gitu ya. 因为这条路是人人必须走的. Ya karena jalan ini memang harus dilalui dan memang perlu dilalui oleh semua orang ya. 只不过不知道何时而已. Hanya saja, 只不过 ya, hanya saja tidak tahu kapan. Karena di KTP nggak ditulis gitu ya. 还是趁早为孩子们准备吧. 还是 artinya lebih baik di sini 还是 bukan masih, bukan, dia lebih ke lebih baik ya, 趁早 dari awal 为孩子们准备吧. Sebenarnya kalau kita semua bahas ya semua kita pikirin buat keluarga ya. Ada yang pikirin buat anaknya, ada yang pikirin buat mamanya, ya kan ya. Nanti ada beberapa cerita tuh mikirin buat orang tuanya gitu. Nah, kalau ini pasti mikirin buat anaknya, sudah pasti. Semua orang rata-rata begitu ya buat keluarga gitu. Nah, 阿姨深刻的一句话, jadi si ayinya kayaknya terbuka dan dia berpikir ya memang jalan hidup ini tidak ada yang tahu, makanya dia udah siapin dulu gitu. 一直烙印在我脑海里，活得开心，走得安心. Jadi dia ada satu kata yang saya kadang-kadang juga cerita ke nasabah saya yang mau ambil asuransi jiwa. Saya bilang saya ada nasabah begini-begini. Nah, kata-kata dia adalah 活得开心，走得安心. Jadi ya kita hidup pasti harus senang-senang ya, happy-happy bener gak? Karena nggak happy juga satu hari lewat. Mendingan kita memilih happy-happy aja ya, apa menjalani dengan sukacita gitu ya. Tapi 走的安心, waktu kita meninggalkan dunia ini juga kita dengan lega, ansin artinya tenang, benar? Ya, jadi 活得开心，走得安心gitu ya. Jadi kita waktu hidup kita nikmati, benar-benar kita enjoy, kita bersukacita, kita bersyukur. Tapi waktu kita meninggalkan pun artinya ya sudah, saya tidak meninggalkan beban apapun gitu ya. Nah, ya dia 走得安心 gitu. Itu kata-kata dari Ainya yang saya masih ingat, makanya ketika nulis buku ini apa ya, image yang paling muncul itu dan ide yang muncul adalah oh cerita Ainya ini aja gitu ya. Oke, itu adalah cerita ketiga ya, 第三部分的故事的真实故事 ya, cerita real. Oke, ini saya baru ke tempat chat. 运作tadi operasional Bu. 运作 ya operasional ya Bu Lina ya. Terus Sinjie itu kita bilang beban hati. Sin hati, jie itu adalah simpul. Jadi simpul tali. Teman-teman kebayang nggak? Kalau simpulnya banyak tuh berarti beban hatinya gede banget ya. Sinjie. Ruo ya artinya jika, betul. Ruo ya sama dengan ruko. Cuman ruko itu bahasa sehari-hari, artinya bahasa percakapan. Kalau ruo itu bahasa tulisan. Gitu. 好，再来我们还有时间对吧？哦，那我们看一下第4部分 ya, teman-teman boleh lihat bagian keempat. 第4部分呢，大家的书本应该是在看一下啊，37页 halaman 37 kalau di bukunya teman-teman ya, 37页. 题目就是 judulnya adalah万一我不在了，万一 ya banyak muncul kata-kata 万一. 万一 itu bisa mungkin bahasa Indonesia kita bilang amit-amit atau kita bilang tidak pernah disangka gitu ya, amit-amit, boleh boleh pakai amit-amit ya. 万一我不在了，呀，万一我不在了，我妈妈依旧能保持原有的生活水平. Jadi ini salah satu cerita yang orangnya ngambil karena mamanya bergantung hidup sama dia. Jadi papanya udah nggak ada, dia adalah tulang punggung mamanya karena mamanya sudah tidak bekerja. Jadi dia membiayai mamanya. Nah, waktu dia ambil asuransi, dia bilang sama saya itu sebenarnya jujur saya ambil asuransi ini
karena mama saya bertumpu hidup sama saya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi sama saya, mama saya tetap bisa lanjutin hidup gitu ya. Kalau ini anak kepikiran, sorry, anak kepikiran buat orang tuanya ya. Oke, 我们来看一下, kita bacain. 小鹏去年结婚了. jadi ini nama samaran aja ya, saya tidak sebutin nama langsung. Ada yang marganya Peng. Nah, 同学们有没有姓彭? Jadi Peng ini adalah salah satu marga. Karena saya tulisin dalam bahasa Mandarin, jadi saya ambil nama samaran pakai marga. Ya, supaya teksnya bahasa Mandarin gitu ya. Maksudnya lebih ya lebih mencerminkan cita rasa oh ini Mandarin gitu, Xiao Peng. Dia masih muda, jadi makanya kita pakai Xiao Peng itu adalah marganya gitu ya. Xiao Peng 去年结婚了. Jadi Xiao Peng tahun lalu itu menikah, 还生了一个非常可爱的小宝宝. Jadi dia menikah dan punya anak gitu ya, 还生了一个非常可爱的小宝宝。一天晚上等孩子睡着了. Jadi kenapa waktunya ini saya ingat banget karena ya saya terima WA tuh malam ya. Kadang-kadang kan mereka belum tidur ya, terus mungkin anaknya udah tidur, udah lebih tenang ya. Mungkin yang masih muda atau anaknya masih kecil di sini pasti berasa harus tunggu anak-anak tidur gitu ya baru lebih tenang ya, bener ya. Nah, jadi satu malam tuh ketika anak udah tidur, 他给我发了信息, jadi dia WA saya, dia bilang, 问我这个星期哪天有空. Jadi dia tanya saya minggu ini kapan ada waktu. Ya, 他想让我去他家一趟. Gitu, dia minta saya untuk ke rumah dia. Memang orangnya itu kalau ngobrol maunya langsung, tidak bisa by phone. Ya, jadi teman-teman lihat bahwa setiap orang tuh punya karakteristik. Saya juga setelah di asuransi baru paham. Gayanya tiap orang beda, kenyamanan tiap orang juga beda. Ada yang by phone udah oke, ada yang harus ketemu. Karena dia bilang by phone dia nggak nggak paham, nggak jelas ya. Ha, nah kalau ini teman-teman bisa lihat, oh iya tipikalnya dia harus ketemu gitu ya. Ha. Jadi sampai sekarang masih kok ada beberapa nasabah saya yang harus ketemu, ada beberapa nasabah saya yang by phone doang, kayak kemarin di Pekanbaru, terus dia ambil polis, kita by phone doang ya. Ada beberapa nasabah yang by Zoom aja, ya. Jadi memang apa beda-beda. Oke, jadi dia WA minta saya kapan ada waktu dia minta saya ke rumahnya gitu ya. 他想让我去他家一趟. Kalau teman-teman masih ingat 一趟 satu kali perjalanan gitu ya. Oke, 于是 oleh karena itu, 于是我星期六就去他家. Jadi Sabtu saya atur untuk ke rumah dia. Sabtu itu biasanya saya ke kantor teman-teman ya. Jadi memang jadwal saya Senin Sabtu dari dulu ya. Dari awal join sampai sekarang tetap Senin Sabtu saya ke kantor. Nah, karena rumah saya BSD, Sabtu saya ke Jakarta, ya biasanya selesai kantor saya langsung. Ya kan ya perjalanannya lumayan. Jadi biasanya kalau saya ke Jakarta, kalau bisa diatur ketemuannya di hari Sabtu, biasanya saya atur di hari Sabtu. Jadi selesaikan di hari itu juga gitu ya. Baru balik lagi ke BSD gitu. Oke, 他向我诉说, ya dia 诉说就是告诉我. Cuma ini karena bahasa tulisan, saya pakai gaya bahasa 诉说. Kalau teman-teman lihat 诉说 ini ketemunya di lirik lagu. Jadi eh, teman-teman pasti berasa, oh iya ya bahasanya nggak familiar ya. Iya, dia bukan bahasa sehari-hari kan. Ya, kalau bahasa sehari-hari teman-teman lihat modul buku kita, nah itu bahasa sehari-hari, bahasa percakapan. Kalau ini bahasa tulisan gitu ya. 他向我诉说就是他告诉我. Kalau bahasa biasa kita bilang 他告诉我, sama ya. 他有位同学刚过世，得了新冠肺炎走的. Jadi dia kasih tahu saya ada seorang teman sekolah dia baru meninggal. Jadi kan usia masih muda kan, baru merit 30, terus temannya meninggal ya. 得了新冠肺炎走的. Jadi waktu itu masih yang zaman ada COVID ya. Jadi temannya itu kena COVID terus ada komorbid. Mungkin memang ada sakit ya. Jadi akhirnya meninggal dunia. Tapi dia merasa, aduh kok muda banget. Nah, kadang-kadang memang nasabah-nasabah saya ya, saya cerita
Kalau saya percaya niat baik saya cuma cerita, terus kok momentumnya mungkin maksudnya saat itu dia mungkin berasa belum dulu gitu. Nah saya biasanya ya nggak apa-apa gitu ya. Nah tapi kalau ada momentum ya seperti ini. Teman-teman lihat nggak momentumnya tuh kadang-kadang bukan saya gitu, tapi momentumnya antara dia dan kejadian. Jadi dia lihat ada temannya meninggal dan masih muda gitu ya. 人生无常. Nah, kata-kata ini sering muncul kalau misalnya ada yang meninggal, suka ada orang bilang 人生无常. Apa ya, hidup manusia itu nggak kekal, nggak bisa diprediksi. Itu namanya 人生无常 ya. 世事难料, hal-hal dunia itu nggak bisa diprediksi ya. 他开始担忧一件事，开始mulai Tanyo, teman-teman lihat yo muncul lagi di sini tadi hurufnya sama ya. Tanyo mengkhawatirkan. 老师 sama nggak dengan tansin sama ya. Tanyo 和 tansin 是一样的，cuman tanyo itu levelnya lebih lagi daripada tansin. Tanyo. Jadi kalau tansin misalnya kayak jangka pendek. Misalnya malam ini udah malam banget tapi adik laki-laki belum pulang. Itu 我们说 担心. 担心他有什么事儿 gitu ya. Jangka pendek. Tapi kalau tanyo itu jangkanya lebih panjang. Ya, dia mulai mengkhawatirkan sesuatu hal yang efeknya jangka panjang gitu maksudnya. Makanya kita pakai tanyo di sini. Ya, 他说我爸爸在我小时候就不在了. Jadi papanya memang sudah tidak ada waktu dia masih kecil. Ya, 我和妈妈相依为命. 相依为命 ini satu eh, 成语. Teman-teman pernah dengar 相依为命? 相 itu artinya 互相, masih ingat saling. I itu adalah 依靠, bergantung. Wei menjadi ming, itu nyawa. Mungkin kalau saya jabarin satu-satu, teman-teman mungkin mulai paham. Oh, maksudnya itu gitu ya. Maksudnya dia dan mamanya itu dari papanya nggak ada, ya dia anak tunggal. Apa namanya dia sama mamanya itu apa ya, saling bergantung berdua, seolah-olah jadi satu nyawa gitu. Artinya mereka itu saling apa ya, saling berdua sampai sekarang ini gitu ya. Namanya Xiang Yi Wei Ming. 直到现在我结婚了, sampai sekarang saya sudah menikah, ya kan? 虽然妈妈住的不太远, jadi mama itu memang tinggalnya cuma beda kompleks doang ya. Jadi dia bilang mamanya walaupun tuh tinggalnya nggak jauh, 每天还能来回看望她. Setiap hari masih bisa bolak-balik ngunjungin mamanya gitu ya, 看望她. 但是我也一直担心, tapi saya juga terus khawatir. 现在真的很难说. Sekarang itu sangat sulit dikatakan, artinya sangat sulit ngomong pastinya ya. 按规律来讲，是黑发人送白发人. 按规律, itu artinya secara hukum, secara wajarnya gitu ya. 是黑发人送白发人. Bahasa Mandarin suka ada istilah ini. Teman-teman pernah dengar 黑发人送白发人, artinya orang yang rambut hitam berarti orang yang generasi muda mengantarin orang yang rambut putih. Wajarnya gitu bukan teman-teman? Maksudnya, eh, sorry kata, ya yang meninggal biasanya yang sudah berusia lanjut gitu loh maksudnya. Yang nganterin adalah generasi yang muda atau anak cucunya, kan gitu ya secara wajarnya. Tapi dia bilang, 但是事实并非如此. Tapi kenyataannya 并非如此. 并不是这样. Nah, 并非如此 ini bahasa buku juga gitu. Iya, terbalik. 并非如此. Bukan begini gitu ya kan. Wajarnya kita bilang, ya iya gitu ya. Sorry, yang berusia mungkin ya memang ya semua orang akan tutup usia. Tapi sekarang kondisi kenyataannya nggak begitu kan ya. 事实 kenyataan 并非如此. 并非如此 ini teman-teman boleh pakai di sehari-hari. Nanti orang akan merasa, bahasa Mandarinnya beda ya, gitu ya. 并不是这样 kalau bahasa biasa. Kalau teman-teman misalnya hafal, bisa pakai, oh, 并非如此. Ya, jadi orang, oh iya, levelnya beda gitu ya. Kayak HSK tingkat tinggi mungkin kita bilang ya. 并非如此. 你有什么建议? Dia tanya saya ya, kamu ada saran apa? Intinya dia khawatir kalau misalnya terbalik gitu. Ya, tadi ada Pak Amin ya bilang terbalik. Oh, jadi gimana gitu ya, kebalik gitu.
Nah, 我说有关这事儿，saya bilang mengenai gitu ya, 有关 mengenai atau berkaitan dengan hal ini, 我很理解你的担忧，saya sangat memahami kekhawatiranmu. 谁先走都很难说. Iya, siapa yang duluan tuh susah ngomong karena yang kejadian temannya meninggal, orang tuanya masih ada gitu. Ya kan? Mungkin teman-teman ada lihat kejadian di sekitar kita juga gitu ya. Nah, 谁先走都很难说。我有一些客户都为自己买了人寿险，受益人就是在经济上还依靠着被保人的家庭成员。Saya jelasin satu-satu ya. Jadi saya bilang ya, memang ini sangat sulit diomongin siapa yang jalan duluan. Saya ada beberapa customer gitu ya, klien yang memang beliin asuransi jiwa buat dirinya. Ya, saya ada beberapa, termasuk dia gitu ya, yang beliin buat dirinya, tapi 受益人, kan kalau misalnya teman-teman berpikir, oh dia sudah menikah, sudah punya anak, harusnya penerima manfaat. Bentar, saya garis bawah dulu. 受益人 itu adalah penerima manfaat atau ahli waris. 受 dapat. I itu adalah 益处. Saya sering bilang 益处 itu manfaat. Ren orang. 受益人 berarti ahli waris, teman-teman. Ya, bahasa Mandarin ahli waris adalah 受益人. 受益人就是在经济上. Ahli warisnya adalah, saya translate dari belakang ya. 家庭成员 anggota keluarga yang masih 还依靠着 yang masih bergantung ya 依靠着被保人 itu adalah orang yang dilindungi. Ini adalah benar nggak? 被保人 orang yang dilindungi berarti siapa? Orang yang sebagai tertanggung di asuransi. Kalau bahasa asuransi namanya tertanggung, artinya orang yang dilindungi oleh asuransi. Ya, eh, anggota keluarga yang masih bergantung sama orang yang dilindungi oleh asuransi secara ekonomi. 经济上. Ini kalimat memang bukan kalimat lurus-lurus yang biasa. Ini kalimat-kalimat majemuk ya. Jadi 受益人就是在经济上还依靠着被保人的家庭成员。家庭成员 ini adalah member, anggota keluarga. 比如，contoh，像你是你妈妈的经济支柱。 Contohnya seperti kamu adalah uh, pilar ekonomi, tulang punggung ekonomi mama. Ya, mamanya cuma dia. Ya, dia anak tunggal, sudah tidak ada apa-apa. Ya, mamanya udah nggak kerja, ekonominya pasti bergantung sama dia kan. Nah, itu ya. 那你买的那份人寿险的受益人可以是你妈妈。Nah, saya bilang, ya kalau kamu beli asuransi jiwa, ahli warisnya boleh adalah mama kamu gitu. Ya, seperti itu. 如果被保人发生意外导致身故，jadi kalau 被保人 dia muncul lagi ya teman-teman, orang yang diasuransikan terjadi 发生意外导致身故，身故，故就是meninggal ya, 身 itu badan, jadi kita punya banyak istilah meninggal. Artinya, kalau orang yang dilindungi asuransi itu terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, ya, 意外, dan akhirnya meninggal dunia, 离开人世, ya, meninggal dunia, 那么受益人就能得到一笔赔款。赔 itu artinya dapat apa namanya ganti rugi, itu namanya pay. Kwan itu adalah uang. Pay kwan itu adalah uang santunan kalau bahasa asuransinya ya. Kalau gitu penerima manfaat atau ahli waris ya 受益人就能得到一笔赔款. Bisa dapatin uang santunan karena nama yang tertera di polis asuransi itu yang berhak. Jadi teman-teman, kalau kita bilang kita mau ninggalin sesuatu buat siapa gitu ya, misalnya kayak yang, misalnya gini, contoh anaknya eh, bikin asuransi jiwa, dia mau bagi rata, misalnya papanya atau mamanya masih ada, dia bisa beli dua, satu ahli waris mamanya, satu ahli waris papanya. Maksud saya
Polis asuransi adalah satu-satunya cara teman-teman boleh nunjuk ahli warisnya langsung gitu. Ya, di dalam buku dan itu tidak bisa diganggu gugat karena punya kekuatan hukum seperti itu ya. Oke, 以作为生存下去的生活费. Jadi dengan santunan asuransi ini ya bisa jadi biaya hidup untuk orang yang bergantung ekonominya. Ya, 长话短说itu long story short. Ya, 长话, 长 panjang 话 kata-kata, 短 pendek 说 berkata. Ini juga teman-teman boleh pakai kalau misalnya teman-teman tahu Inggris kan suka bilang long story short gitu ya, pendek kata ya bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi intinya ya sama ya, 长话短说. 我们在或不在, kita ada atau tidak ada, 我们最深爱的人还能继续生活下去. Kan sebenarnya konsepnya begitu ya. Kita ada atau tiada, tapi orang yang paling kita sayangi itu tetap bisa hidup. Artinya minimal tuh basic ekonomi hidupnya masih tetap bisa hidup. Ya, tidak sampai akhirnya dia harus turun level gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita ada atau tidak ada, ya kita nggak bisa tahu kapan seperti itu ya. Nah, waktu itu saya saranin begitu, akhirnya dia terima ya. Akhirnya dia terima konsep saya. Dia bilang, 小鹏听了我的解说后, dia setelah dengerin penjelasan saya, 决定买一份人寿险, memutuskan beli sebuah asuransi jiwa. Teman-teman, orang tersebut ya hari ini berarti dia 2 tahun lalu ya. Jadi dia udah beli ya, udah beli. Menurut saya apa ya, waktu itu dia beli dan belum ada sakit. Nah, 2 tahun lalu beliau ini sakit kanker usus besar. Tapi hari ini apa namanya, dia memang punya asuransi kesehatan sendiri, sudah kemo, sudah operasi, sudah bebas kanker. Ya, jadi menurut saya waktu itu dia beli asuransi jiwa, ahli warisnya mamanya ya bersyukur ya, eh, udah punya gitu asuransi jiwa. Nah, 2 tahun yang lalu beliau sakit kanker, sudah kemo dan sudah dinyatakan apa namanya bebas kanker. Ya, seperti itu. Jadi memang kita tidak pernah tahu ya. Eh, Waktu itu dia memutuskan beli asuransi jiwa. Ya, 受益人是他妈妈. Dan polis itu masih tetap aktif sampai saat ini, gitu ya. Eh, Penerima manfaatnya adalah mamanya. 最后他说, terakhir dia berkata, jadi maksud saya waktu itu dia pasti nggak pernah kepikiran dia akan sakit ya, maksudnya akan sakit kanker lagi ya, ya tapi ya intinya waktu itu dia kepikiran dia punya anak, mamanya bergantung hidup sama dia, ya dia perlu punya asuransi jiwa. Jadi waktu itu dia beli asuransi jiwa dulu. Nah, selang setahun kemudian baru punya asuransi kesehatan. Ya, untungnya punya dulu semua, eh, baru sakit ya. Kalau udah sakit biasanya udah susah ya teman-teman ya. OK，最后他说：“我总算为我最亲爱的人，也是我最担忧的那个人，准备了一份保障。” Jadi terakhir selesai proses ya dia bilang gitu ya, saya akhirnya gitu ya, 总算 itu kita bisa bilang akhirnya, ini satu frase. 总算为我最亲爱的人, akhirnya demi orang yang paling saya sayangi, juga paling saya khawatirin, ya karena bergantung hidup sama dia kan. 准备了一份保障, sudah siapin sebuah jaminan. 保障 itu adalah jaminan. 现在也可以安心了. Sekarang sudah bisa tenang ya supaya apa sudah bisa tenang 安心. OK，我们先到这儿。刚才有问题是吧？Senku, oh senku itu artinya apa namanya meninggal dunia. Sen badan, ku itu artinya meninggal dunia. Ya, senku. Sen wang sama. Kalau teman-teman pernah dengar sen wang, wangnya adalah wang ini. Kayaknya kita pernah bahas ya. Nah, sama. Senku, sen wang, 就是一样的 meninggal dunia, Bu. Ya. Susho artinya berkata. 于是, oleh karena itu gitu ya. Ah, ah. 于是, 诉说 artinya berkata. Ini sudah semua. Oke, 好。那
我们今天谈了两个故事啊，第一个故事就是不想给孩子留下任何负担，然后第二个故事就是希望他妈妈能够平安无忧的过下他的生活gitu ya. Jadi yang pertama dia nggak mau ninggalin beban untuk anaknya ya karena takut utang usaha kalau tiba-tiba dia tidak ada jatuhnya ke anaknya. Itu cerita pertama ya. Kalau cerita kedua ini ya karena mamanya itu bergantung hidup sama dia. Jadi kenapa dia beli asuransi jiwa? Padahal dia wanita, ya kan ya, bukan tulang punggung keluarga yang di keluarga barunya, bukan. Tapi dia adalah tulang punggung mamanya. Makanya dia beli asuransi jiwa dengan ahli waris mamanya. Gitu, teman-teman ya. Ini yang saya bisa reviewin buat teman-teman dari bagian ketiga dan keempat ya. Nah, 如果大家有问题呢，可以发问。Kalau ada teman-teman ada pertanyaan boleh tanya. 然后我们下星期会讨论第5部分. Teman-teman kita minggu depan akan bahas bagian kelima dan juga keenam ya. Jadi teman-teman kalau ada waktu, 如果大家有时间的话，可以打开看看ya. Boleh buka lihat-lihat nanti mungkin minggu depan pas bahas teman-teman mungkin kepikiran ada pertanyaan atau sebenarnya gini, kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai asuransi, boleh diketikin di kolom chat. Kalau saya bisa bantu jawab, saya akan bantu jawab. Ya, tapi saya akan bantu jawab secara yang saya tahu ya. Kalau saya nggak tahu, saya akan bilang, oh sorry, kalau kayak gini saya nggak tahu atau saya nggak paham, saya akan bilang saya nggak paham. Jadi kalau mengenai asuransi, misalnya teman-teman mungkin pernah ada kendala atau sekarang lagi berkendala, boleh eh, tanya saya gitu ya. Karena kemarin itu saya baru ketemu nasabah mau ambil polis buat anaknya, tapi dia sebenarnya agak kecewa sama asuransi karena mamanya punya klaim nggak dibayarin. Nah, jadi saya bilang, oh ya, mereknya sama gitu ya. Tapi saya nggak tahu, maksudnya dia masih cari saya kenapa. Nah, terus pas ketemu saya tanya dia kenapa kamu, maksudnya dia kan ceritakan sebenarnya saya udah kecewa banget sama asuransi, tapi saya masih cari kamu gitu karena nasabah saya rekomen saya ke dia gitu ya. Nasabah saya teman baiknya dia. Intinya rekomendasi. Nah, eh, singkat cerita, saya tuh bantu telepon cek data mamanya kan mamanya waktu sempat kecewa udah nggak bayar lagi, akhirnya polisnya sudah tidak aktif. Tapi saya bilang gini, waktu itu tidak dibayarin klaim, kamu tahu nggak kenapa? Karena gini, saya cuma mau nasabah paham ini kenapa nggak dibayarin. Bukan saya bisa bikin jadi dibayarin, bukan. Kalau namanya perusahaan asuransi nggak bayarin, dia ada apa namanya penjelasannya. Nah, maksud saya penjelasan ini harus sampai ke nasabah gitu ya. Nah, intinya saya minta data, terus saya bantu cek ke pusat. Jadi waktu itu ternyata dia tidak rawat inap. Jadi dia cuman sekedar ngecek doang. Jadi medical check up lah jatuhnya ya. Sedangkan ketentuan asuransi kesehatan ya bukan untuk medical check up. Tapi kalau memang ada keluhan terus rawat inap. Nah, maksud saya klausal ini harus jelas gitu. Nah, mungkin ya nama dari daerah apalagi maksudnya orang yang udah usia 50-an kan berpikir pokoknya asuransi ya berhubungan dengan rumah sakit ya pokoknya saya ke rumah sakit pasti dibayarin. Nah, agennya mungkin juga tidak jelasin ya. Jadi akhirnya ya waktu cuma ngecek nggak rawat inap ya memang nggak bisa dibayar. Dia merasa kecewa, polisnya tidak diteruskan. Nah, tadi intinya saya cari tahu dan perusahaan bisa jelasin bahwa itu tidak ada rawat inap Bu waktu itu. Nah, saya jelasin ke nasabahnya terima. Karena mamanya bilang, oh gitu, jadi nggak rawat inap berarti nggak bisa ya. Memang nggak bisa gitu ya, kecuali ada operasi pulang hari. Ya sekarang polisnya kalau misalnya ada operasi pulang hari kayak katarak ya bisa gitu, bisa di cover. Operasi tapi ya ada tindakan. Nah, singkat cerita, jadi maksud saya gini loh, nasabah juga tidak marah dan tidak kecewa tanpa sebab ya. Intinya saya udah jelasin, mereka terima, malah mereka lagi tanya, bisa nggak ya mamanya masuk lagi gitu ya. Terus saya bilang pengajuan aja, cuman ya yang saya sayangkan adalah mamanya sudah ada riwayat, jadi sudah tidak mudah pasti. Tapi saya bilang kalau mau tetap ajuin, ajuin aja, lampirin semua riwayat. Diterima atau tidak itu kita tidak tahu, kayak gitu.
Ya, intinya gitu sih. Jadi saya mau bilang bahwa kalau mungkin teman-teman ada yang ikut terus mendengar, saya pernah dengar begini, begini, begini. Nah, mungkin teman-teman nggak apa-apa bisa chat. Nanti setelah saya bahas buku, saya bisa bantu jawab. Minimal tuh membuka simpul hati gitu ya. Mungkin teman-teman selama ini kayaknya kesel banget gitu. Mungkin ya saya nggak tahu. Atau mungkin ada temannya kesel banget. Ya teman-teman boleh bawain berita ini untuk dia gitu ya. Supaya, oh ternyata begitu ya. Karena saya masih pegang satu prinsip ya. Perusahaan asuransi tidak akan semua perusahaan asuransi itu tidak akan mencemarkan nama baiknya dia untuk tidak bayar klaim. Jadi dia tidak bayar klaim pasti ada klausul di polis gitu ya. Ha-ha. Jadi itu aja dari saya teman-teman. 谢谢大家，祝大家身体健康，好好保重祝班长身体健康。那我们下星期见，周末愉快，谢谢，拜拜。谢谢老谢谢师，老谢谢老师，拜师，谢谢拜。谢谢班长，班长，拜拜。谢谢老师，谢谢老师。谢谢老师，谢谢班长，晚安，大家。拜。